pemirsa, selamat pagi. Alam Borneo memang numero uno. Tapi bukan alamnya saja yang membuat terpana. Tradisi warga setempat juga membuat ingin merapat. Seperti kebiasaan masyarakat setiap Rabu tiba, berkumpul di Pasar Itik Alabio, tepatnya di Kabupaten Hulu Sungai Utara, Amuntia. Mau cari itiknya atau sekedar telurnya, semua tinggal tuju. Rata-rata itik Alabio yang dijual berumur 10 hingga 20 hari. Memang masih pada cilik. Tujuannya agar mudah dikembangkan sendiri oleh pembeli di kandangnya nanti. Oh ya pemirsa, di rumah ada yang tahu tidak tentang itik Alabio? Nah kalau gitu mendingan ikutan saya belajar menjadi juragan itik Alabio deh. Tell me if you need me, cause I need you. I am blue, I'm not over you. Tell me if you feel it, cause I do. Ini dia nih itik Alabio yang masih berumur 4 bulan. Jadi selama masih 4 bulan dan sebelum 6 bulan, itik ini masih kita istilahnya digembalakan nih Pak. Digembalakan. Cuman di sini uniknya, kalau di tempat lain mungkin menggembalakannya di sawah. Tapi karena di Hulu Sungai Utara ini daerahnya banyak rawa, jadi kita menggembalakan di rawa ya Pak ya, pakai perahu. Itik yang memiliki nama latin Anas platycus Borneo ini asli berasal dari Amuntai, Kalimantan Selatan. Itik Alabio dikenal jago bertelur. Karena wilayahnya yang sebagian besar adalah rawa, para peternak biasanya membesarkan itik di lokasi rawa yang tidak jauh dari rumahnya. Seperti di sini pemirsa, Pak Aliansah membuat kandang dengan luas 5 x 4 meter menggunakan jaring di atas rawa. Sip, saatnya saya untuk mengembalakannya nih pemirsa. Jaring kandang kita buka dan posisi pengembala harus berada di bagian paling belakang untuk mendorong si itik lucu ini keluar kandang. Nah ini jadi nggak gampang untuk mengembala itik Alabio di rawa seperti ini. Karena yang pertama, si pengembala harus mahir mengendalikan sampan kecil ini. Karena kalau nggak mahir, bebek kemana, sampan kemana Bang ya. Apalagi sampannya kiri kanan. Kalau nggak mahir bisa jatuh kita nanti Bang. Ya. Jika itik susah untuk diatur, ya kita lemparkan saja terlebih dahulu gabah ke rawa supaya mereka berkumpul dan tidak terpisah terlalu jauh. Lalu giring ke lokasi rawa. Itik Alabio muda untuk proses pembesaran kebanyakan menghabiskan waktu di air atau rawa dan digembalakan setiap pagi dan sore. Karena dua waktu tersebut adalah jam makan bagi itik Alabio. Jadi ini nih fungsi itik Alabio dilepas di rawa. Jadi sebelum berumur 6 bulan, itik ini untuk mengurangi biaya pakan, makanya dia disuruh mencari pakan alami. Biasanya memakan seperti siput yang ada di tanaman-tanaman rawa seperti ini. Puas bersama itik Alabio di rawa, saya beralih pada itik yang sudah disiapkan untuk menjadi petelur. Soal pakan menjadi yang utama, jangan sampai telat sedikit waktu pemberian pakannya. Setiap pagi antara jam 7 hingga jam 8 dan sore hari antara jam 4 hingga jam 5 sore. Oke, tugas saya selanjutnya adalah mengumpulkan telur-telur yang tersebar di area kandang. Nah, penjelajahan pasar hingga belajar beternak sudah saya lakukan. Tinggal mencoba rasa dari itik pejantan yang memiliki rasa lezat, empuk, dan juga kaya akan protein. Pulang dari Amuntai ini nggak sah kalau kita belum mencoba atau bawa pulang oleh-oleh dendeng itik ya kan. Di sini terkenal dengan dendeng itik yang manis ya Bu, cita rasanya manis. Langsung aja Bu kita buat Bu, gimana Bu? Oke, namanya dendeng sudah pasti tanpa tulang. Makanya proses awal ini adalah memisahkan daging dengan tulang itik. Gunakan pisau untuk menyayat daging yang menempel pada tulang, urutkan satu persatu. Pastikan jangan ada daging yang tersisa ya pemirsa. Selanjutnya siapkan bawang putih dan garam. Oh ya, menghaluskannya cukup dengan diulek saja karena sentuhan dengan tangan biasanya lebih bisa menghasilkan rasa yang enak. Kalau sudah, tabur gula pada baskom, kemudian letakkan daging itik filet di atasnya, lalu taburi dengan bumbu halus, lalu ratakan. Lakukan hal yang sama hingga filet itik menumpuk.
Oke, tutup bagian atasnya dengan piringan besi dan gunakan pemberat. Dan diamkan hingga 1 malam agar bumbu dengan daging mampu menyerap sempurna. Jemur dendeng yang sudah diinapkan selama kurang lebih 4 jam untuk menghilangkan kadar air yang masih menempel. Dendeng yang sudah kering bisa diangkat dan siap untuk masuk ke tahap pengemasan. Sebelum dikemas, dendeng itik ini harus ditaburi dengan bubuk ketumbar supaya mampu memiliki aroma yang harum sehingga mampu menggugah selera. Nah, sebelum saya membawa sebagai oleh-oleh, ada baiknya saya mencicipi dahulu rasa dari dendeng itik ini. Pertama, dendeng dipotong terlebih dahulu, kemudian masukkan ke dalam panci dan direbus hingga 5 menit. Siapkan wajan dan tumis bahan seperti irisan bawang merah, bawang putih, cabai. Supaya lebih segar, masukkan potongan tomat pemirsa. Tumis hingga aroma harum keluar. Masukkan kembali potongan dendeng itik, aduk-aduk hingga tercampur rata. Biarkan sejenak hingga kuah sedikit mengental, lalu tambahkan sedikit gula agar sesuai dengan cita rasa manis pedas khas masyarakat Banjar. Lunas bu. Jadi rasanya benar-benar khas lidahnya orang Banjar. Ada manisnya, pedasnya juga ada, dan juga si itiknya itu dendengnya. Lembut pak ya. Apalagi di bagian-bagian kulitnya. Waduh, bikin pengen nambah lagi. Nyaman benar. Krisna Herdianto, Aini Fadila, Kalimantan Selatan.